Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu dari kami. Perkenalkan nama saya Selvi Dwina Putri dan teman saya ada Reta Meliani. Kami mahasiswa Prodi Pendidikan Nonformal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu ingin berbagi pengetahuan hasil pembelajaran kami mata kuliah Difusi Inovasi Pendidikan semester ganjil tahun 2023-2024 selama 16 kali pertemuan. Bimbingan Dr. Muhammad Ilham Abdullah, dosen Universitas Bengkulu, edukator inovatif yang selalu antusias memberi semangat dalam setiap kegiatan perkuliahan, termasuk membimbing dan mengarahkan pembuatan video YouTube sesuai dengan salah satu prinsip kurikulum, yaitu materi dan metode perkuliahan harus relevan dengan kebutuhan hidup dan tuntunan zaman, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informatika. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik difusi inovasi pendidikan. Difusi inovasi tentunya memiliki beberapa karakteristik yang dapat mempengaruhi tingkat adopsi dari individu maupun kelompok sosial tertentu. Karena tujuan utama dari sebuah difusi inovasi adalah diadopsinya gagasan atau ilmu pengetahuan baik oleh seorang individu atau kelompok tertentu. Ada 5 karakteristik yang dapat mempengaruhi hal tersebut. Yang pertama, keuntungan relatif atau disebut relative advantage. Keuntungan relatif merupakan bagaimana sebuah inovasi baru dapat dikatakan lebih baik ataupun tidak lebih baik dari inovasi yang sebelumnya. Hal yang menjadi tolak ukur dalam keuntungan relatif ini adalah bagaimana seseorang merasakan langsung dampak dari inovasi tersebut. Apakah inovasi tersebut membuatnya puas atau tidak? Semakin besar keuntungan relatif yang dirasakan, maka inovasi tersebut juga semakin cepat untuk diadopsi oleh suatu kelompok tertentu. Yang kedua, kesesuaian atau disebut convertibility. Kesesuaian dalam difusi inovasi berkaitan erat dengan bagaimana sebuah inovasi dapat sesuai dengan keadaan, kebudayaan, dan nilai-nilai dalam masyarakat itu sendiri. Kesesuaian juga tentunya berkaitan dengan kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Maka dari itu, inovasi yang tidak memiliki nilai kesesuaian dengan keadaan sosial tidak akan diadopsi secara cepat. Inovasi yang compatible atau sesuai. Ketiga, kerumitan atau bisa disebut dengan complexity. Kerumitan merupakan tingkatan ketika suatu inovasi dianggap memiliki kerumitan, sehingga seseorang relatif lebih sulit untuk mengerti dan menggunakan inovasi terbaru tersebut. Semakin rumit inovasi, maka semakin sulit hal tersebut untuk diadopsi. Begitu pula sebaliknya, jika mudah dipahami, maka inovasi akan lebih mudah diterima dan diadopsi. Yang keempat, dapat diuji coba atau disebut triability. Dapat diuji coba memiliki arti jika suatu inovasi dapat dicoba dalam skala kecil. Biasanya juga dapat lebih cepat diadopsi dibandingkan dengan inovasi yang tidak bisa dicoba lebih dahulu. Dengan diuji coba terlebih dahulu, sebuah inovasi akan lebih mudah diketahui sesuai atau tidaknya. Para adopter juga tentu dapat lebih mudah mengetahui kelebihan dan kekurangan sebelum akhirnya mereka mengadopsi seluruhnya. Dan yang kelima, kemampuan diamati atau disebut observability. Kemampuan untuk diamati adalah derajat di mana hasil suatu inovasi dapat terlihat oleh orang lain. Semakin mudah seseorang melihat hasil dari suatu inovasi, semakin besar kemungkinan orang atau sekelompok orang tersebut mengadopsi. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin besar keuntungan relatif, kesesuaian, kemampuan untuk diuji cobakan, dan kemampuan untuk diamati, serta semakin kecil kerumitannya, maka semakin cepat kemungkinan inovasi tersebut dapat diadopsi.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang selanjutnya itu ada strategi difusi inovasi pendidikan. Yang pertama ada strategi fasilitatif. Pelaksanaan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi fasilitatif artinya untuk mencapai tujuan perubahan sosial yang telah ditentukan. Diutamakan penyediaan fasilitas dengan maksud agar program perubahan sosial akan berjalan dengan mudah dan lancar. Strategi fasilitatif ini dapat dilaksanakan dengan tepat jika diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, strategi fasilitatif dapat digunakan dengan tepat jika sasaran perubahannya sebagai berikut. Itu ada mengenal masalah yang dihadapi serta menyadari perlunya mencari target perubahan atau tujuan. Selanjutnya ada merasa perlu adanya perubahan atau perbaikan. Selanjutnya bersedia menerima bantuan dari luar dirinya. Yang kedua, sebaiknya strategi fasilitatif dilaksanakan dengan disertai program menimbulkan kesadaran pada klien atas ketersediaan fasilitas atau tenaga bantuan yang diperlukan. Yang ketiga, strategi fasilitatif tepat juga digunakan sebagai kompensasi motivasi yang rendah terhadap usaha perubahan sosial. Yang kedua, strategi pendidikan. Perubahan sosial didefinisikan sebagai pendidikan atau pengajaran kembali atau re-education. Pendidikan juga dipakai sebagai strategi untuk mencapai tujuan perubahan sosial. Dengan menggunakan strategi pendidikan berarti untuk mengadakan perubahan sosial dengan cara menyampaikan fakta. Dengan maksud, orang akan menggunakan fakta atau informasi itu untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan. Dengan sadar pemikiran bahwa manusia akan mampu untuk membedakan fakta serta pemilihan guna mengatur tingkah lakunya apabila fakta itu dilakukan kepadanya. Zeitman menggunakan istilah re-education dengan alasan bahwa dengan strategi ini mungkin seseorang harus belajar lagi tentang sesuatu yang dilupakan yang sebenarnya telah dipelajarinya sebelumnya mempelajari tingkah laku atau sikap yang baru. Dengan menggunakan strategi pendidikan berarti tidak menutup kemungkinan untuk digunakannya strategi yang lain sesuai dengan keperluan. Yang ketiga, strategi bujukan. Program perubahan sosial dengan menggunakan strategi bujukan artinya untuk mencapai tujuan perubahan sosial dengan cara membujuk atau merayu agar sasaran perubahan klien mau mengikuti perubahan sosial yang direncanakan. Sasaran perubahan diajak untuk mengikuti perubahan dengan cara memberikan alasan, mendorong, atau mengajak untuk mengikuti contoh yang diberikan. Strategi bujukan dapat berhasil berdasarkan alasan yang rasional, pemberian fakta yang akurat, tetapi mungkin juga justru dengan fakta yang salah sama sekali atau rayuan gombal. Yang terakhir, strategi paksaan. Pelaksanaan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi paksaan artinya dengan cara memaksa klien atau sasaran perubahan untuk mencapai tujuan perubahan. Apa yang dipaksa merupakan bentuk dari hasil target yang diharapkan. Kemampuan untuk melaksanakan paksaan tergantung daripada hubungan kontrol antara pelaksana perubahan dengan sasaran atau klien. Jadi, ukuran hasilnya target perubahan tergantung dari kepuasan pelaksanaan perubahan. Sedangkan kekuatan paksaan artinya sejauh mana pelaksana perubahan dapat memaksa klien tergantung dari tingkatan ketergantungan klien dengan pelaksana perubahan. Kekuatan pelaksaan juga dipengaruhi beberapa faktor antara lain. Ketatnya pengawasan yang dilakukan pelaksana perubahan terhadap klien. Tersedia berbagai alternatif untuk mencapai tujuan perubahan dan juga tergantung tersedianya dana biaya untuk menunjang pelaksanaan program. Misalnya untuk memberi hadiah kepada klien yang berhasil atau menghukum yang tidak mau dipaksa. Baiklah teman-teman, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada pembahasan atau kata yang salah dalam pengucapan maupun tindakan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye everyone.